Amin. Amin. Shalom teman-teman semua. Pak Mul, malam Pak Mul. Malam, Pak Christian. Oke. Kita belum mulai nih kalau Pak Mul belum masuk ini. Oke, saya akan share screen ya. Hari ini sebenarnya rencananya Pak Pendeta Adrians akan berikan tentang perjamuan kudus dan update-nya sesuai dengan sidang sinode yang kemarin telah berakhir. Ada beberapa hal mengenai perjamuan kudus yang perlu disampaikan supaya jemaat kita semua juga tahu latar belakang dasar pemikiran Alkitabiahnya. Ada beberapa hal yang dirubah di perjamuan kudus. Tapi mungkin dia agak ke belakang karena ada ibadah khusus, nanti kita berikan waktu. Tetapi kita seperti biasa, saya akan share screen apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke. Ya, seperti biasa kita lihat outline kita malam hari ini. Nggak bisa ya. Oke, ini outline kita. Selasa tanggal 16 November 2021, kita pertama akan sharing kesaksian siapapun yang mengalami cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya berikan kesempatan untuk sharing dulu. Setelah itu kita akan masuk materi pembelajaran ya dari SBU maupun juga dari pembacaan Alkitab setahun. Pembacaan Alkitab setahun kita mulai masuk di mulai dari 1-2 Korintus ya. Ini 1-2 Korintus banyak hal sebenarnya yang kita bisa bahas. Kalau kita baca, ingat bahwa saya sudah berikan materi pembacaan Alkitab setahun disertai dengan audionya. Jadi kalau kita lagi santai di rumah lagi masak, oma-oma ini lagi masak atau duduk, bisa sambil dengar. Tidak perlu membaca Alkitab langsung dari Alkitab, tetapi bisa sambil dengar. Ya, dengar firman tentang materi bacaan. Nanti ada Marta maupun juga Pak Eka yang nanti saya akan berikan materi pembacaan Alkitab setahun. Dan pada saat ini mulai dari kemarin tanggal 8 itu kita sudah di Korintus 1 Korintus. Kemudian hari ini kemarin kita sudah masuk di 2 Korintus. Ya. Kita baca satu hari ada 3-4 ayat supaya genap akhir tahun atau sampai dengan tahun selanjutnya kita sudah terus 1 tahun kita baca baca Alkitab setahun. Yang uniknya adalah saya berikan audionya ya. Jadi kita kalau nggak bisa baca, ada kesempatan baca, kita lagi mengendarai di kendaraan umum atau di kendaraan kita pergi kemana, kita masih bisa dengar firman Tuhan. Oke, jadi itu kemudian kemarin juga ada sisa dari kemarin tanggal 15 itu ada Ayub pasal 41-42. Itu bagian terakhir dari kitab Ayub ya. Yang luar biasanya penutup dari segala sesuatu di pasal 41 dan 42. Oke, kita akan setelah itu saya akan sharing dengan materi saya. Materi saya akan bicara tentang the power of gift. Ya, sesuatu yang seharusnya kita belajar supaya kita belajar memberi, dan di balik kekuatan memberi itu ada sebuah power yang luar biasa. Ini saya ingin supaya kita membiasakan diri untuk memberi. Ya, kemudian baru kita akan membahas pertanyaan khusus tentang ada yang bertanya saya tentang materi pembahasan setahun itu ya. Kemudian ada video latar belakang dan sebagainya. Oke, kita akan mulai dulu dengan sharing. Ada yang mau sharing? Kita cukup banyak orang hari ini, ada 16 orang. Kalau ada yang mau sharing, silakan saya berikan kesempatan.
Untuk yang mau sharing. Oke, silakan. Ya. Kenapa Bu Sinta? Jangan tawar hati. Semua. Maksudnya tawar hati itu apa sebetulnya? Tawar hati. Ini di Korintus 4 ayat 8-16 ya. Oke, sebentar. Saya tanya dulu. Ada yang mau sharing dulu nggak? Nanti setelah itu kita baru bahas pertanyaannya Bu Sinta. Ada yang mau sharing? Mungkin Pak Mul atau siapa yang lain mungkin mau sharing? Silakan, saya beri kesempatan. Kita di GPIB jarang mau sharing, mau kesaksian. Ada yang mau sharing? Kalau enggak, saya masuk di kita pertanyaan, mulai pertanyaan. Oke, Bu Sinta gimana Bu Sinta pertanyaannya? Jangan tawar hati menghadapi maut. Maksudnya tawar hati apa ya? Tawar hati itu adalah sikap hati kita yang ada di situ kurang percaya, di situ ada ketakutan, sehingga hati kita yang harusnya kuat, yang teguh itu menjadi tawar, artinya dia menjadi lemah. Sehingga ketika orang sakit dan mendekati kematian, dia akhirnya mulai bingung dan sebagainya. Itu sebenarnya kehilangan kepercayaan. Ya, merosot ya. Dulu saya percaya, sesungguhnya saya percaya Tuhan itu yang memimpin hidup saya, yang ini saya pun mati ataupun hidup itu Tuhan yang pimpin. Nah, kalau orang sudah tawar hati, itu sudah nilai percayanya sudah mulai menyusut. Nah, itu sangat berbahaya karena nanti kita juga belajar 7 jemaat di Wahyu di Asia Kecil. Itu salah satu yang membuat mereka juga dicela oleh Tuhan, yaitu tawar hati. Ya, jadi itu sesuatu yang membuat kita akhirnya seperti kita katakan down, ya. Kita sudah lemah iman, kita sudah down, kita sudah hilang percaya, hilang harapan kita kepada Tuhan. Nah, itu yang dibilang tawar hati. Jangan sampai engkau tawar hati. Ibu baca di mana tawar hati itu? Korintus 4, 2 Korintus 4 ayat 11. Ya, Oke, coba kita buka di 2 Korintus. 2 Korintus 4. Oke, 2 Korintus pasal 4. Ayat 17. Oke, 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada Nggak ada kata tawar hatinya. Coba cari Nggak lagi. ada. Oh, ayat 16, ayat 16. Oh, ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Oke. Coba lihat, kita belajar lihat konteksnya. Kita coba lihat pembacaannya satu persatu. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 ya. Ini pembacaan setahun hari ini ya, Bu ya. Ya. 3-6. Oke, 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Itu aku melihatkan kamu turutilah teladanku. Bukan tuh. Nah, dikatakan kan gini, sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, saya coba ini dulu 16. Nah, oke, saya lihatkan screen-nya, tolong dilihat di screen-nya nanti ini. Tidak tawar hati, mana screen? Mana ada yang ditawar hati? Oke, ini ya, coba lihat screen-nya ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam perikopnya itu adalah
ketika coba lihat di ayatnya yang ke-7 ya. Ini ketika orang itu sudah dibangun luar biasa harta dalam bejana. Ingat ayat ke-7 dikatakan gini. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ya. Dan bukan dari diri kami. Jadi ada sesuatu di dalam bejana hati kita yang dibuat menjadi kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah. Berarti Allah sudah memasukkan kekuatannya dalam diri kita, sehingga apa? Itu menjadi berlimpah. Nah, kekuatan yang berlimpah itu apa efeknya? Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga jadi nyata dalam tubuh ini. Berarti apa? Dia mengalami penderitaan yang luar biasa pun sampai itu mau menyerempet kepada maut, dia bilang tidak. Ya. Kami tidak takut, kami tidak putus asa. Nah, itu mau menjelaskan karena kekuatan batin seperti itu lalu mereka tidak tawar hati. Nah, tidak tawar hati ini maksudnya ada kekuatan besar sehingga mereka tetap teguh dalam melayani. Nah, kata tawar hati sendiri artinya apa? Sudah merosot imannya. Tapi Paulus enggak. Imannya makin kuat di dalam penderitaan. Nah, itu yang berbeda, yang luar biasa dari Paulus ya. Dalam hal ini, dia imannya makin hari bukan makin tawar, tetapi makin dikuatkan. Ya. Karena apa? Ada pembentukan di dalam dirinya yang luar biasa. Nah, ini yang membuat kita itu tetap teguh dalam Tuhan. Terus-menerus kita bangun supaya ada kekuatan yang melimpah di dalam hati kita. Ini di dalam wadah tanah liat itu yang disebut dengan bejana tanah liat. Nah, itu kalau dibangun lalu ada kekuatan yang besar, itu yang bisa menahan segala macam hambatan, tantangan dalam hidup kita. Ya. Ada orang yang ketika mereka mengalami keterpurukan dari kondisi ekonomi, tapi dia masih bisa berkata, aku bersyukur itu Tuhan selalu pelihara. Dari mana kekuatan itu? Nah, kekuatan itu ya dari apa? Dari firman yang ada dalam hidup kita terus-menerus. Makanya saya kenapa selalu meminta kita untuk terus belajar, ya. Walaupun kita hanya mendengar saja, itu terus masuk dalam diri kita tanpa sadar, ada kekuatan yang masuk dalam kehidupan kita, supaya ketika kita menghadapi tantangan dunia, kita tidak tawar hati. Orang tawar hati itu seperti, kok begini saja ya, kenapa ya saya menderita begini, oh Tuhan itu tidak adil. Orang yang suka mengeluh, orang yang tidak percaya Tuhan, nah itu orang tawar hati. Dan orang tawar hati yang paling sekali kelihatan itu adalah ketika Israel, kalau kita baca Keluaran kan minggu-minggu ini, yaitu orang tawar hati ya seperti itu. Mereka nunggu Musa 40 hari, 40 malam, dah turun-turun. Imannya mulai tergerus, lalu ingat, oh iya, ada sosok dewa yang ada di Mesir yang kita dulu percaya yang bisa memberikan kesuburan. Lalu jadilah anak lembu emas. Itu orang yang tawar hati. Dan ini sangat-sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Ya. Saya akan masuk karena ini berkaitan dengan yang saya mau sharing kan. Saya tidak janjian dengan Bu Sinta, tetapi ternyata apa yang Ibu Sinta ambil ini menjadi bagian dari yang saya ingin sharing. Ya. Jadi saya akan langsung aja dengan materi sharing saya yang pertama. Coba kita lihat di 2 Korintus pasal 4 ini, ya. Coba kita lihat sama-sama. Ini saya punya materi yang saya akan bahas, ya. Kita langsung aja lompat ke pembahasan ayat nanti aja, ya. Oke. Kita coba lihat dulu apa nih, ya.
dapat gambaran dulu tentang Korintus ini bagaimana sih jemaatnya? Ya, tolong lihat ini gambaran Korintus, jemaatnya seperti apa? Ya, saya kasihkan video. Tolong disimak. Surat Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus, ditulis untuk sebuah komunitas gereja yang sangat Paulus kenal. Korintus adalah sebuah kota pelabuhan utama pada zaman kuno dan memiliki banyak kuil untuk dewa-dewa orang Yunani dan Romawi. Korintus merupakan sebuah pusat ekonomi besar sehingga secara strategis, Paulus datang ke tempat ini sebagai seorang misionaris. Dia menghabiskan 1,5 tahun untuk mengenal orang-orang di sana, menyampaikan tentang Yesus kepada mereka sehingga banyak sekali orang menjadi pengikut Yesus dan membentuk sebuah komunitas gereja. Kita bisa membaca kisah ini di Kisah Para Rasul pasal 18. Oke ya, jadi ini adalah merupakan apa nih dari Paulus yang mengerjakan di Korintus. Sorry. Surat Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus, tulis untuk sebuah komunitas gereja yang sangat Paulus kenal. Korintus adalah sebuah kota pelabuhan utama pada zaman kuno dan memiliki banyak kuil untuk dewa-dewa orang Yunani dan Romawi. Korintus merupakan sebuah pusat ekonomi besar sehingga secara strategis, Paulus datang ke tempat ini sebagai seorang misionaris. Dia menghabiskan 1,5 tahun untuk mengenal orang-orang di sana, menyampaikan tentang Yesus kepada mereka sehingga banyak sekali orang menjadi pengikut Yesus dan membentuk sebuah komunitas gereja. Kita bisa membaca kisah ini di Kisah Para Rasul pasal 18. Nah, beberapa waktu kemudian, Paulus pindah untuk memulai gereja-gereja baru di kota-kota lain. Dan dia mulai mendapat laporan bahwa gereja di Korintus tidak berjalan dengan baik. Dia diganggu oleh berbagai macam masalah. Dan itulah mengapa dia menulis surat ini. Jadi di Korintus itu memang banyak sekali masalah ya. Ketika Paulus sudah menginjil ke tempat lain, dia dapat berita seperti itu. Nah, ini kita akan melihat masalah besar seperti apa. Surat ini terbagi dalam 5 bagian termasuk salam penutup. 5 bagian ini berkaitan dengan 5 masalah utama yang dibahas Paulus. Sehingga surat ini seperti sebuah kumpulan esai pendek tentang berbagai topik, tetapi beragam topik ini menjadi ide-ide utama yang menyatukan semua potongan-potongan. Jadi, inilah yang dilakukan Paulus dalam setiap bagian surat ini. Dia menjelaskan masalahnya, lalu meresponi masalah itu dengan sebagian kisah Injil, yakni kabar baik tentang Yesus. Dan dia menunjukkan bagaimana hidup mereka tidak menunjukkan apa yang mereka percayai. Sehingga isi surat ini adalah tentang belajar berpikir tentang setiap area kehidupan melalui kacamata Injil. Nah, mari kita menelusurinya lebih dalam dan melihat bagaimana cara Paulus melakukannya. Nah, ini adalah masalah Di yang pasal terjadi. 1-4, masalahnya adalah adanya perpecahan dalam gereja. Ada beberapa pengajar yang datang ke kota itu sejak ditinggalkan Paulus. Seorang pria bernama Apolos, kemudian Petrus. Nah, orang-orang memilih pengajar yang mereka suka, lalu berkelompok sesuai pengajar-pengajar yang dipilihnya itu, kemudian berbicara buruk dan tidak menghormati orang yang menyukai pemimpin atau pengajar yang berbeda dari mereka. Respon Paulus terhadap masalah ini cukup sarkastik dan tajam. Dia berkata, "Kamu pasti bercanda. Gereja bukan kontes popularitas. Gereja adalah komunitas orang-orang yang berpusat pada Yesus. Setiap pemimpin dan pengajar-pengajarnya adalah pelayan Yesus. Jadi, sementara Anda lebih suka pada pemimpin yang satu lebih dari yang lain, sangatlah tidak layak untuk saling memisahkan diri dan berbicara buruk satu dengan yang lain. Pusat dari gereja adalah Yesus, kabar baik tentang siapa dia dan apa yang telah dia lakukan." Di pasal 5-7, Paulus membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan seks. Ada sejumlah orang yang melakukan seks bebas dalam lingkungan gereja. Seorang pria dengan ibu tirinya, dan sejumlah orang yang lain masih menyembah dewa-dewa Yunani di kuil-kuil setempat dan tidur dengan para pelacur yang bekerja di sana. Tidak hanya itu saja. Ada orang-orang dalam lingkungan gereja yang berkata bahwa hal-hal tersebut tidak apa-apa. Mereka berkata, "Hei, kami bebas dalam Kristus. Kasih karunia Allah itu tidak terbatas kan? Jadi tidak apa-apa." Dan Paulus berkata, itu tidak benar. Dengan Injil di tangannya, dia menunjukkan betapa salahnya pemikiran seperti ini.
Paulus berkata, "Ingatlah pertama-tama Yesus mati untuk dosa-dosa Anda, termasuk kehancuran hubungan yang rusak disebabkan oleh penyimpangan seksual. Sehingga, jika Anda adalah orang Kristen, integritas seksual adalah salah satu dari cara-cara utama bagaimana Anda meresponi kasih karunia Yesus." Paulus juga mengingatkan mereka bahwa sama seperti Yesus dibangkitkan secara fisik dari kematian, demikian pula tubuh kita akan dibangkitkan dari kematian. Yang artinya begini, jika tubuh kita telah ditebus oleh Yesus sekarang dan di masa yang akan datang, artinya apa yang kita lakukan dengan tubuh kita itu penting. Sangat penting. Jadi, kita tidak berhak berbuat seenaknya dengan tubuh kita. Paulus benar-benar sangat jelas tentang hal ini. Tidak ada kompromi dalam integritas seksual ketika kita menjadi pengikut Yesus. Di pasal 8-10, masalahnya adalah tentang makanan. Tapi bukan sekedar memilih makanan seperti apakah kamu suka atau tidak suka dengan makanan tertentu. Masalah yang menyebabkan terpecahnya jemaat Korintus ini adalah tentang daging yang berasal dari hewan persembahan di kuil-kuil setempat untuk para dewa Yunani dan Romawi. Sehingga, terjadilah perpecahan antara orang Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi tentang cara meresponi masalah ini. Dan sekali lagi, Paulus membandingkan hal ini dengan beberapa gagasan inti dari Injil. Dia berkata bahwa kesetiaan kita yang pertama dan terutama adalah kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan kepada dewa-dewa lain. Jadi jika kita ada dalam sebuah situasi di mana terdapat daging hewan yang telah dipersembahkan kepada Allah lain, lalu ada orang-orang di sekitar yang mengamati kita dan berkata, "Oh lihat, hei, orang Kristen menyembah Yesus dan mereka dapat menyembah Allah lain juga." Paulus berkata jika situasi seperti ini terjadi, jangan makan daging itu. Kesetiaan kita adalah kepada Yesus. Dan kita harus mengasihi orang-orang tersebut lebih dari diri kita sendiri dan tidak menyesatkan mereka. Namun dengan cepat Paulus menjelaskan lebih jauh dan berkata, "Dengar, sebagai orang Kristen, kita percaya Tuhan adalah pencipta segala sesuatu termasuk hewan tersebut. Dan berhala-berhala di kuil, kita percaya bahwa mereka hanyalah potongan-potongan kayu dan batu. Jadi, jika tidak ada seorang pun di sekitar kita yang akan salah paham dengan tindakan kita, dan saat itu kita lapar, makanlah. Kita bebas sebagai seorang manusia baru dalam Kristus untuk mengikuti hati nurani dalam urusan-urusan yang diperdebatkan seperti ini. Jadi apa yang membuat kita boleh makan dalam situasi ini, tapi tidak boleh dalam situasi yang lain, prinsip utamanya adalah kasih. Ini adalah Kasih akan menyangkali makanan. dirinya sendiri dan mencari kesejahteraan untuk orang lain. Dan kasih Allah adalah inti dari Injil. Itulah yang Yesus lakukan ketika dia mati untuk kita, sehingga Paulus berkata, itulah yang seharusnya dilakukan orang Kristen bagi orang lain. Di pasal 11-14, Paulus melanjutkan membahas masalah dalam pertemuan ibadah mingguan. Ada beberapa orang yang memiliki pengalaman rohani yang luar biasa dalam pertemuan ini, dan mereka mulai berdoa dengan nyaring dalam bahasa-bahasa asing. Ada juga beberapa orang yang mulai menyampaikan pengajaran atau kata-kata dari Tuhan. Kemudian seseorang yang lain akan berdiri dan menyela karena mereka ini pun bicara ingin tentang menyampaikan bahasa roh. sesuatu. Hal itu sangat kacau balau dan mengganggu, terutama bagi pengunjung yang ingin mendengarkan Injil. Sehingga dalam pasal-pasal ini, Paulus menolong mereka berpikir. Pertama-tama, tentang tujuan dari pertemuan ini, yakni menolong mereka melihat bagaimana perilaku yang tepat. Dia berkata bahwa pertemuan adalah sebuah tempat di mana roh Allah seharusnya bekerja melalui semua orang dan hendaknya terjadi dalam sebuah kesatuan. Sehingga, dia memakai perumpamaan keren ini, yaitu gereja ibarat tubuh manusia. Satu, tapi memiliki bagian-bagian yang berbeda, dan setiap bagian memiliki tugas yang unik dan penting. Lalu dia melanjutkan dengan menyebutkan banyak hal yang dilakukan Roh Kudus melalui orang-orang yang berbeda. Semuanya untuk membangun gereja. Itulah kata kunci dalam pasal-pasal ini. Dan Paulus menyimpulkan bahwa nilai tertinggi dalam pertemuan seharusnya adalah konsep pokok dari Injil, yaitu kasih Allah. Kasih adalah kata kunci dalam pasal-pasal ini juga. Kasih akan mendorong setiap orang dalam pertemuan untuk menggunakan peran mereka untuk melayani dan mencari kesejahteraan bagi orang lain. Jadi, Paulus menerapkan semua hal ini untuk semua masalah jemaat Korintus. Beberapa orang berpikir bahwa tujuan dari pertemuan itu adalah untuk memiliki pengalaman rohani yang hebat, atau untuk mendapat kesempatan untuk menyampaikan pemikiran mereka. Sehingga Paulus berkata, "Dengar, aku adalah penggemar berat pengalaman-pengalaman doa yang hebat, namun jika itu mengganggu orang lain atau membuat mereka takut, aku harus berhenti. Karena itu artinya,
Aku lebih mengasihi diriku sendiri daripada orang lain. Berkumpul dalam nama Yesus harus teratur, sehingga semua orang bisa belajar, bernyanyi, menyembah, dan mendengar Tuhan berbicara kepada mereka. Masalah terakhir yang dibahas Paulus adalah masalah tentang kebangkitan Yesus dan harapan masa depan dari para pengikut Yesus. Ada beberapa orang di gereja yang berkata bahwa ide tentang kebangkitan adalah konyol dan tidak terlalu penting untuk menjadi seorang Kristen. Paulus memberikan reaksi kerasnya kali ini. Dia mulai dengan berkata bahwa kebangkitan adalah hal yang mutlak dari Injil. Kita percaya hal itu karena ratusan saksi mata melihat Yesus hidup dalam tubuh jasmaninya setelah dieksekusi di depan umum oleh tentara Romawi. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, Paulus berkata, maka kematian Yesus adalah sia-sia. Kita semua masih terhilang dalam dosa dan keegoisan kita, sehingga kita berhenti saja menjadi orang Kristen. Paulus kemudian menunjukkan secara rinci bagaimana kebangkitan adalah kemenangan Yesus atas maut dan kejahatan, bagaimana hal itu adalah sumber kehidupan dan kuasa bagi kita sekarang ini, dan bagaimana hal itu menjadi sebuah janji harapan masa depan bagi seluruh dunia. Oleh karena kebangkitan itulah kita memiliki sebuah alasan untuk bersatu dalam Yesus. Itulah alasan kita memiliki motivasi untuk menjaga integritas seksual. Itulah sumber kekuatan untuk mengasihi orang lain lebih dari diri kita sendiri, dan pada akhirnya, itulah harapan kemenangan kita atas maut. Sehingga Paulus berkesimpulan, kita percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian, yang berarti ini. Injil bukan sekedar nasihat moral atau sebuah resep untuk kerohanian pribadi. Injil adalah sebuah pernyataan tentang Yesus yang membuka sebuah realitas baru. Dan itulah isi surat 1 Korintus, melihat setiap bagian kehidupan melalui kacamata Injil. Oke, ini adalah bagian dari kita dari pertama Korintus. Oke, sebelum pertama Korintus ini saya akan share bagian yang kita ini di 2 Korintus dulu. Oke. Kita akan belajar tentang ini dulu karena ini terkait dengan yang ditanyakan oleh Bu Sinta. Ya. The power of gift ya. Ya, ini saya ambil nanti dari 2 Korintus pasal 9 tapi juga terkait dengan 2 Korintus pasal 4 ya. The power of gift ya, benih yang menumbuhkan kebenaran ya, yang menghasilkan incredible, indescribable gift. Jadi ada sebuah pemberian-pemberian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Coba kita buka 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai dengan 15. Ia yang menyediakan benih dan menabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih. Ayat 10 sampai dengan ayat pasal 9 ayat 10 sampai dengan 15. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Oke, saya tulis di sini, kita sama-sama lihat aja. Ya. Oke, 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 15. Ya. Nah, di atasnya kita masih dalam konteks tentang bagaimana Paulus mencari dana untuk orang-orang di Yerusalem. Itu kan kita masuk di dalam SBU kemarin juga bicara tentang bagaimana kebutuhan dana orang-orang di Yerusalem. Ya. Seperti misalnya kemarin minggu lalu kita bicara tentang ibadah Sabtu misalnya ya, kalau kita kan ada ibadah Sabtu doa, itu bicara tentang bagaimana membawa berkat Kristus dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada mulai dari proses Paulus mengumpulkan dana untuk orang Yerusalem. Di Yerusalem dari Jemaat Ya. Makedonia. Nah, dari Jemaat Akaya dan Makedonia ya. Oke, nanti sekarang ini disinggung lagi. Nanti kita akan melihat bagaimana luar biasanya kekuatan dari memberi itu. Ya. Nah, itu latar belakangnya pemberian dana bagi Yerusalem. Nah, terus ayat 10 dikatakan gini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu
dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Jadi, Oleh karena sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Ya, dan dikatakan ayat 13, sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Jadi Paulus mau ngomong kepada jemaat di Korintus, ya, Tuhan itu menyediakan benih. Ya, oke, coba kita lihat satu-satu flow-nya seperti ini. Ya, kita akan bicara tentang ini. Sikap hati yang memberi itu adalah the power of give. Ya, hati yang memberi. Ya, ini kita masih bicara tentang memberi bagi keperluan Yerusalem. Ini kita bicara tentang bagaimana sikap hati yang memberi. Nah, ini adalah kelanjutan dari sikap-sikap bagaimana di ayat 4 tadi. Ya. Jadi dari kekuatan batiniah yang Tuhan berikan di hati, itu membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu. Tetapi ini sekarang dimensinya berbeda, bahwa dengan kekuatan harta bejana rohani itu, dia akan membuat kekuatan kita untuk memberi kepada orang lain. Dan itu memberikan sebuah power, sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, dikatakan tentang ini, ya, indescribable kasih karunia yang tak terkatakan. gift, ya. Jadi ada karunia-karunia yang luar biasa yang tidak terkatakan itu. Coba kita lihat, ini power of gift, dia akan mengarah kepada karunia-karunia yang tidak terkatakan. Jadi kita akan melihat, ya, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu, karunia Allah yang tak terkatakan itu. Ya, coba kita lihat dulu. Ini kan kelaparan di Yerusalem, ya. Nah, ada Makedonia, ya, dan Korintus yang siap. Nah, Makedonia itu sikapnya adalah sudah mengumpulkan, ya, dan sudah dibawa oleh Paulus. Tetapi yang Korintus ini masih janji-janji toh, janji manis, janji iman, ya, tapi merupakan janji. Jadi ini sebelum Paulus mengantarkannya ke ke Yerusalem, ya. Ini Makedonia sudah mengumpulkan, dia bilang Makedonia sudah mengumpulkan, tetapi Korintus ini masih berat. Kayaknya sulit begitu untuk mengumpulkan dana bagi Yerusalem. Nah, ini berbahaya. Ini hati yang bagaimana, ya. Makanya Paulus berikan sebuah arahan di sini. Lalu Paulus berkata seperti ini. Ya, ayat 6 sampai dengan 9 itu mau menyatakan tentang bahwa ada hukum tabur tuai, ya. Kamu menabur sedikit, ya, kamu akan mendapat sedikit. Ya, karena di sini kata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi dalam rangka orang-orang di Korintus ini dipengaruhi oleh Paulus untuk bisa memberi, sampai Paulus keluarkan jurus hukum tabur tuai. Ya, sampai seperti itu. Yaitu apa? Memberi dengan kerelaan, jangan dengan paksa, itu pada ayat 7-nya. Dan akhirnya dikatakan Allah akan melimpahi engkau dengan kecukupan, malah berkelebihan. Jadi kalau kamu memberi, ada sebuah kekuatan yang kita buat dan kita akhirnya bisa memberi itu, maka apa yang terjadi? Tuhan bilang, aku akan memberi engkau kelimpahan. Jangan khawatir dalam semua itu. Ya. Nah, ini yang Tuhan ingin melalui Paulus mengajarkan kepada kita. Ada hukum tabur tuai, memberi harus dengan kerelaan. Allah akan melimpahi dengan kecukupan, malah berkelebihan. Nah, saya tidak tahu di antara kita semua ada 15 orang. Ini apakah ini sudah masuk dalam kehidupan kita?
bahwa aku Ya. mengerti hukum tabur tuai. Aku memberi dengan kerelaan. Dan aku tahu bahwa Tuhan akan melimpah dengan kecukupan, malah berkelebihan. Ya. Nah, ayat 10 dikatakan begini. Ayat 10 sampai dengan 14 dikatakan, Ia yang menyediakan benih untuk ditanam dan roti untuk dimakan. Ya, kalau orang itu sudah betul-betul bisa memberi, lalu ayat pasal ayat 10 dan 14 berkata, Ia akan menyediakan benih untuk ditanam dan roti yang untuk dimakan. Jangan khawatir kamu. Loh, Tuhan menyediakan benih untuk ditanam, roti untuk dimakan. Apa artinya? Ya. Sebenarnya dikatakan bahwa Ia menyediakan bagimu juga, kemudian melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi orang yang memberikan dengan penuh kerelaan, ya, apa yang kita punya kita kasih, itu menimbulkan the power of give. Yang mana apa? Tuhan janji, ya, Ia juga akan menyediakan bagimu juga, menyediakan bagi kamu. Kamu sudah memberi, tapi Tuhan akan menyediakan bagi kita. Bukan hanya itu, Dia melipat gandakan. Apa yang sudah kita kasih itu dilipat gandakan. Luar biasa. Tapi belum sampai di situ saja. Yang terakhir, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, buah-buah kebenaran ini yang harusnya tumbuh dalam kehidupan kita. Kalau kita memberi, Allah memberikan hal yang luar biasa, power of give itu Dia berikan kepada kita sampai seperti itu. Buah-buah kebenaran adalah apa? Kalau hati kita sudah diajar sampai demikian bisa memberi, maka banyak hal yang akan kita bisa lakukan. Buah kebenaran di dalam kehidupan kita, ada kasih yang luar biasa. Ya. Ada murah hati yang luar biasa. Itu buah-buah kebenaran. Ingat bahwa buah-buah roh atau buah-buah kebenaran ini bisa kasih, ada damai sejahtera yang luar biasa. Ketika kita memberi uang kita, walaupun banyak kita korban, tapi ada sukacita dalam hidup kita. Itu buah kebenaran. Ya. Nah, Paulus mau mengarahkan kepada kita begini. Kalau kamu belajar memberi, ya, Tuhan itu akan bangun dirimu sampai dengan apa? Sampai dengan buah kebenaran itu akan muncul dalam hidup kita. Kasih oke lah. Sukacita. Ya. Kalau sampai kita belajar memberi, maka akan ada sukacita, buah kebenaran, sukacita dalam hidup kita. Itu kita hidup penuh dengan sukacita, apapun yang menimpa kita. Ada teman kita yang mungkin pernah kehilangan uang sampai dengan puluhan juta. Apakah dia akan stres kemudian lalu tidak mau ke gereja? Enggak. Malah dia bilang enggak apa-apa, wis. Aku tahu Tuhan akan memberkati. Ya, betul. Amin. 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 Nah, Amin. ini Amin. Nah, ini adalah apa? Dari orang yang biasa mulai mengajar dirinya untuk memberi, ada power of gift yang akan menumbuhkan, itu baru sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera artinya seluruh kehidupan kita damai dan sejahtera penuh. Ya. Apapun yang menimpa kita, apapun yang menghadapi kita harus kita hadapi, mau corona, ada damai ini. Damai di hati. Betul. Amin. Tuhan. Damai sejahtera, kesabaran. Oh, orang mudah sabar sekali. Inilah buah kebenaran yang nyata dalam 9 aspek buah roh itu. Ya. Nah, kalau ini dibangun itu akan luar biasa bagi kita. Nah, sehingga apa? Hidupmu luar biasa dengan indescribable gift. Ya. Dengan apa? Sebuah istilahnya sebuah pemberian yang tidak terkatakan, ya, yang luar biasa. Membangun manusia rohani kita itu membuat kita itu melahirkan buah-buah yang luar biasa dalam hidup kita. Padahal belajar memberi dengan kerelaan. Itu menghasilkan sebuah dampak bagi hidup kita yang luar biasa ke depan. Yang mungkin kita belum pikirkan, tetapi percaya deh, nanti waktunya akan muncul. Itu akan menjadi sebuah yang luar biasa. Sampai orang, mungkin teman kita akan, loh kamu kok bisa begitu ya? Kok bisa kamu begitu? Karena apa? Kita sedang melatih diri kita untuk memberi, nanti akan keluar buah kebenaran yang luar biasa. Dan dikatakan apa? Tuhan melipat gandakan itu. Nah, power of gift lah yang kita lihat nyata itu
dalam kehidupan kita seperti itu. Ya. Nah, coba kita lihat kata menyediakan. Ya. Kata menyediakan ini dari epikoregeo. Ya. Nah, ini artinya begini. Epi itu adalah sesuatu yang ada di atas, ya. Epi itu sesuatu yang ada di atas, ya. Ini epi di atas. Artinya apa? Melebihi. Sedangkan koregeo itu artinya gini, memasok, menyediakan banyak kebutuhan. Jadi kalau Tuhan bilang aku akan menyediakan, itu artinya apa? Aku akan memberi sesuatu di atas. Ya, ini artinya seperti ini, di atas, ya, aku menyediakan semua kebutuhan dengan limpahnya sehingga hasilnya mengagumkan. Ya. Jadi kalau Tuhan sedang membentuk kita, suruh kita memberi, lalu dia bilang aku akan menyediakan bagimu, berarti yang dia sediakan itu betul-betul melimpah dan hasilnya mengagumkan. Ya. Amin. Sampai ujung-ujungnya kepada aspek karunia roh yang tadi dibicarakan. Nah, benih yang disediakan itu untuk apa? Satu, untuk dituai, atau roti untuk dimakan. Ya. Nah, benih yang ada sebenarnya kita sedang memberikan sebuah benih yang tanpa sadar nanti kita akan tuai itu di masa depan. Kita sudah dapat video-video yang banyak tentang ketika seorang anak dia keluar dari apotik, dia mencuri akan obat. Iya. Ya, kan sudah ada itu, kita sudah tahu itu. Mencuri akan obat, kemudian sama seorang tukang mie ya, sebelahnya akhirnya bilang kenapa kamu curi? Oh, ini akhirnya ditebus sama dia, sudah dibayar ya dengan nama dia. 20 tahun kemudian bapak tukang mie ini masuk rumah sakit dan anaknya yang perempuan ini harus membiayai dengan menjual, mereka punya warung mie itu yang sudah bertahun-tahun bersama mereka. Karena apa? Karena mereka tidak punya uang, ya terpaksa dijual. Tapi akhirnya anak itu tiba-tiba setelah ini operasi selesai dan sebagainya, uang begitu banyak tidak bisa. Akhirnya ada sebuah secari kertas yang ngomong ini dibayar dengan apa begitu ya, dengan secangkir mie dan apa, pokoknya seperti itulah. Nah, ini artinya apa? Tuhan sebenarnya sedang menyediakan benih untuk dituai. Nanti next kamu akan tuai. Tapi dengan kebaikan hatimu, dengan caramu yang memberi yang luar biasa, kau sebenarnya sedang menabur benih untuk secangkir susu. Ya, sehingga akhirnya biaya bisa selesai, mereka tidak jual rumah, bisa kembali lagi dan sebagainya. Itu cerita yang lain. Cerita yang lain juga banyak lagi. Ya, bagaimana ada seorang kemudian dia dibantu pada waktu itu, kemudian dia setelah menjadi konglomerat gitu, akhirnya dia datang lagi dan memberikan banyak untuk orang yang pernah membantunya. Sakit jantung. Ini saya baru-baru ini dikirimi juga tentang istilahnya it pay forward. Ya. Oh, yang di. Iya, yang barusan ini dikirim yang itu adalah ketika seorang bapak dan anak mau beli di supermarket, mau belikan cake yang untuk kakeknya mereka, kakeknya untuk ulang tahun. Anak itu bilang dia hanya butuh $14, nggak bisa, akhirnya dikurangi jadi $12. Tapi mereka punya uang hanya $6, sehingga harinya bapak ini terpaksa merelakan tidak membeli kue itu. Di belakangnya mereka ada seorang yang dengar, akhirnya bilang sudahlah, kita hanya punya $6, ya sudah kita beli yang ini aja, yang kue nggak usah. Tapi tiba-tiba ketika mereka dengan sedihnya tidak bisa merayakan ulang tahun kakek mereka, akhirnya bapak itu pulang dengan anaknya, di tengah jalan ada yang datang bawa cake itu. Saya sudah membeli. Loh, kenapa kamu beli? Enggak, tidak kenal saya. Lalu dia bilang kata it pay it forward. Artinya aku membayar sesuatu untuk masa depan. Artinya apa? Saya sedang menabur sebenarnya benih untuk nanti dituai nanti gitu. Caranya dengan apa? Saya sekarang menabur, saya memberi untuk kamu. Tolong kamu nanti satu waktu ketemu orang yang susah seperti itu, tolong bantu dia juga. Ya, it paid forward. Jadi kita
menabur sesuatu untuk nanti dituai. Mungkin bukan kita. Kebaikan itu akan untuk orang lain, tidak apa-apa. Ya, itu malah lebih progresnya lebih luar biasa. Bahwa apa? Ketika kita memberi kebaikan, biarlah orang yang kita beri kebaikan itu akan menopang atau menolong orang lain lagi. Sehingga kebaikan itu akan terus-menerus sampai kepada yang lainnya. Itu bicara tentang kebaikan yang diteruskan. Tetapi ini bicara tentang sebenarnya lebih benih untuk dituai. Nantinya kita akan tuai apa yang kita berikan. Nah, roti untuk dimakan itu artinya apa? Kebutuhan kita sehari-hari Tuhan akan sediakan. Ya, jadi jangan berpikir kalau kita beri kepada orang kemudian kita akan mati kelaparan. Tidak ada. Janda di Sarfat diberi kelimpahan karena dia mau merelakan dirinya untuk apa? Untuk memberi bagi Elia pada saat itu. Elisa atau Elia? Ya. Nah, ini artinya bertambah berlipat kali ganda. Karena apa? Ketika kita memberi nanti akan buahnya akan berlipat kali ganda. Ketika kita harus makan pun sekarang dikatakan berlipat kali ganda Tuhan berikan pada kita. Menumbuhkan sampai akhirnya seperti tadi menumbuhkan buah kebenaran. Diperkaya dengan kemurahan, ya, segala kemurahan. Sampai akhirnya ada apa? Syukur. Ya, bangkitkan syukur dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang yang kita layani, mencukupkan orang-orang kudus, itu artinya melimpah itu dengan syukur. Nah, sehingga apa? Hidup kita tahan uji dalam pelayanan itu. Artinya kita taat, ya. Nah, ketaatan kita karena apa? Karena kita sudah latihan untuk memberi terus-menerus, itu artinya memuliakan Allah. Nah, ini sebuah proses di mana hidup kita menjadi luar biasa karena apa? Pemberian yang tidak terkatakan itu. Nah, pemberian yang tidak terkatakan itu membuat apa? Membuat benih-benih buah kebenaran yang hadir itu membuat apa? Ada sebuah pemberian-pemberian yang tidak terkatakan itu dan kemudian apa? Menyediakan semua kebutuhan yang limpah sehingga hasilnya mengagumkan. Nah, saya mau ngomong begini aja sederhananya bahwa ketika kita belajar memberi bagi orang, itu sebenarnya sedang melatih kita untuk apa? Untuk akan melimpah. Bukan berkekurangan, akan melimpah. Nah, semua ini sebenarnya dimulai dengan apa? Dengan bejana yang ada, itu kita isi apa bejana hati kita? Kalau Paulus berkata, ya, saya isi Kristus di dalamnya. Diberikan firman Tuhan dan sebagainya, firman itu melekat dalam hati kita supaya apa? Ketika satu waktu ada orang datang ke pintu rumah kita, lalu saya butuh ini, saya minta tolong berikan saya gitu. Kita tidak akan ada lagi pertimbangan, oh ya aku harus bantu dia, aku bantu. Ya. Nah, dengan kita bantu lalu akan terjadi efek multiplikasi berlipat ganda dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga Allah yang akan dimuliakan di dalam semuanya itu. Ya. Nah, itu yang kita bilang membangun manusia rohani yang kuat melalui apa? Belajar dari memberi. Ini yang Paulus ajarkan bagi kita. Saya punya sebuah film, ya. Ini filmnya unik ya. Ya, namanya The Hunter Killer, ya, Hunter Killer. Ya, ini ada dua kapal sedang bertempur di laut. Ini satu kapal selam, satu kapal frigat. Ya, sudah sama-sama. Ini satu punya Amerika kapal selam, frigatnya punya kapal Rusia. Ya, ini mau belajar tentang bagaimana orang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya, mengisi seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tuhan akan berikan hal yang luar biasa dalam kehidupan. Saya analogikan seperti itu. Nah. Ini sebenarnya kisahnya saya gambarkan dulu ya supaya kita ngerti. Ini kapal selam Amerika dan frigatnya Rusia. Dan di Rusia itu terjadi pemberontakan. Ya. Markas pemberontakan ada di pantainya daripada lautnya. Di depan itu ada laut pertempuran dua kapal ini. Nah, pemberontak ini ada di markasnya. Rupanya pemberontak ini sudah hampir berhasil karena mereka mau bunuh presiden Rusia. Tetapi Amerika itu
untuk menyelamatkan supaya tidak terjadi pergolakan politik yang berbahaya bagi dunia, Amerika itu sempat ketika mau dibunuh, Presiden Rusia itu diselamatkan dengan cara dimasukkan dalam kapal selam. Nah, pemberontak ini mau menghancurkan kapal selam itu supaya apa? Presidennya mati. Dan dia bisa menjadi presiden. Jenderal yang memberontak itu. Ya. Nah, tetapi di kapal selam ini, sebelumnya kapal selam ini juga sudah menolong kapal selam punyanya Rusia yang lain yang tenggelam karena ditembak oleh pemberontak ini, sengaja ditembak kapal selamnya supaya apa? Supaya bukti bahwa itu Amerika yang tembak gitu. Mereka lagi mau fitnah Amerika. Tapi kapal selam Amerika sempat menyelamatkan kapten dari kapal selam itu. Nah, ini kisahnya jadi begini. Ya, ini frigat, ini Nah, kemudian kapal frigat ini diperintahkan oleh markas pemberontak untuk menembak kapal selam Amerika. Supaya apa? Sekalian presidennya mati. Ya. Nah, ini presiden sama kapten kapal Rusia yang ada. Nah, disuruh tembak kapal selam, ya, tapi dia tidak mau. Karena apa? Ternyata kapten daripada kapal selam yang diselamatkan Amerika ini merupakan komandan yang sangat dihormati oleh awak kapal daripada kapal frigat. Jadi semua murid-muridnya dia, mereka sungkan, mereka sayang kepada kapten kapalnya. Karena kapten kapalnya yang ngomong gini, aku sekarang ada di kapal selam Amerika. Saya hanya mohon, jangan tembak. Jadi dia hanya mohon kepada murid-muridnya itu jangan tembak. Yang luar biasanya adalah apa? Kapten kapal yang memberontak yang ada di kapal frigat lalu akhirnya lapor kepada markas komandan. Komandan, ini awak kapal saya tidak mau tembak karena apa? Bekas komandan mereka ada di kapal selam Amerika itu. Oh ya, oke, kalau gitu jenderalnya bilang, saya yang tembak kapal selam itu. Akhirnya dia tembak kapal selam itu. Dia tembak mau ketembak ke kapal selam ini, yang uniknya adalah apa? Ya, si kapten kapal Amerika ini tidak balas, padahal dia sudah bisa membalas kepada markas pemberontak. Bisa dia balas, dia bisa jatuhkan rudal-rudal yang dikirim. Dia bisa balas, tapi dia tidak mau. Karena kalau dia lakukan itu, terjadilah perang nuklir. Langsung nuklirnya Rusia akan keluar, semua dilepaskan, nuklirnya Amerika juga dilepaskan, karena itu merupakan bukti secara terang-terangan bahwa Amerika memprovokasi untuk menghancurkan Rusia. Nah, dia hanya percaya pertolongan Tuhan. Dia hanya percaya bahwa apa yang akan terjadi biarlah terjadi, supaya apa? Tidak terjadi pertempuran, tidak terjadi nuklir itu dikeluarkan untuk menghancurkan dunia. Nah, karena apa? Ternyata dia diproteksi oleh kapal frigat. Ya. Nah, ini dan kapal frigat itu langsung menembak akan markas komando yang asli, ya, markas komando yang jahat. Ya. Karena apa? US Arkansas itu kapal selam Amerika, persembahan ini apa? Menyelamatkan Rusia. Dia punya persembahan apa? Aku sudah menyelamatkan ini loh ya, menyelamatkan presidenmu loh, ada di dalam kapalku. Nah, bagaimana caranya supaya dia selamat? Dia percayalah Tuhan menolong dia, Tuhan menopang dia dengan cara apa? Nanti ada pertolongan dari pihak yang dia tidak sangka, yaitu kapal frigat Rusia sendiri. Nah, ini filmnya seperti agak pelan ya. Oh, sudah maksimal loh. Oke, refleksinya kita adalah kalau kita bicara seperti tadi ya, sebenarnya kebaikan yang diberikan ketika kapten kapal Rusia ada di situ dan mempengaruhi akan orang, nah, kebaikan itu akan melindungi ya mereka. Karena apa? Nah, kebaikan yang kita berikan itu akan juga menjaga akan kita. Tuhan yang ajaib dan dahsyat yang luar biasa itu pun juga akan memberikan pemeliharaan dalam kehidupan, digambarkan dengan ketika mereka sudah mau dihancurkan oleh yang lain pun juga mereka tetap dilindungi dengan cara bagaimana? Cara Tuhan bisa macam-macam untuk kita.
ya, kita tidak usah khawatir. Ketika kita melakukan kebenaran firman, Tuhan akan menjaga dan memelihara kita untuk apa? Supaya kita tetap dipelihara. Apa yang kita berikan kepada orang, apa yang kita berikan dari hati kita menjadi kekuatan yang luar biasa yang akan memberi dampak bagi kita kemudian. Yaitu memberikan persembahan diri untuk Tuhan melalui tindakan ketulusan hati membantu orang lain. Ya, jadi kita belajar memberikan persembahan diri kita. Kemudian melalui semua anugerah, penyediaan Tuhan, kemurahannya dalam segala kelimpahan, itu apa? Harusnya menumbuhkan buah-buah kebenaran yang nyata dalam kehidupan kita melalui ungkapan syukur dalam tindakan kita. Ya, jadi kalau kita mulai dengan tindakan yang memberi, dengan tindakan yang terus-menerus memenuhi akan bejana hati kita dengan Tuhan, maka apa? Jangan khawatir bahwa Tuhan akan menumbuhkan bagi kita buah-buah kebenaran yang nanti akan berdampak dalam kehidupan kita. Hanya ada nanti ungkapan syukur dalam kehidupan kita. Melalui semuanya ini ada kekuatan tahan uji ketaatan yang akhirnya menghadirkan indescribable gift, karunia-karunia yang tidak terkatakan. Artinya karunia-karunia yang tidak terkatakan itu akan ada hadir lahir dalam kehidupan kita. Ketika kita apa? Menyerahkan diri kita untuk taat akan firman, membangun diri kita kuat di dalam firman Tuhan. Ya. Oke. Ini yang bisa saya sharingkan dari Korintus pembacaan Alkitab setahun kita. Ya. Oke, sebelum saya lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, kita coba ada mungkin yang mau bertanya dalam hal ini, silakan. Oke, silakan ada yang mau bertanya mungkin Pak Mul, Pak Eka atau yang lain mungkin coba kita lihat bersama. Pak Ari belum muncul ya? Oke. Saya Pak Kris. Ya, silakan Bu Aca. Pemberian yang kita beri atau apa itu kan tidak harus materi ya untuk orang lain. Tidak harus materi, ya, tidak harus materi. Ingat bahwa yang ada dalam konteks kita itu memang materi gitu lah ya, memang materi karena memang kewajiban daripada orang-orang yang mendapatkan harta rohaninya orang Yahudi, dia wajib memberi harta duniawi mereka untuk orang Yahudi. Ya, itu dalam konteks itu. Tetapi yang sedang dibangun kita itu kan sebenarnya manusia rohani. Manusia rohani itu tidak pernah diasumsikan dengan membangun materi, sehingga kita harus memberi materi. Manusia rohani itu secara utuh kita itu diberi power of gift, kekuatan untuk memberi kepada orang lain bukan hanya sekedar materi, tetapi juga hal rohani. Kenapa? Yang dibangunkan rohani, ya. Berkat Tuhan itu yang dikatakan memberikan roti, ya. Yang akan memberikan roti itu kan sebenarnya roti kita berpikir sebagai berkat material ya, kepada kita untuk makan kita. Nah, itu pun juga apa? Masuk dalam sebuah paket yang luar biasa di mana kalau kita timbul rohani, karunia-karunia rohani itu muncul, kemurahan hati itu kan bisa memberi semua. Ada orang yang bersusah hati, kita memberi dia nasihat, memberi dia konseling. Tetapi juga ada hati yang mana kalau kita punya kelebihan, kita bisa berbagi dengan mereka dalam bentuk kelebihan. Jadi yang penting bagi kita itu membangun bejana ini, hati ini, yang supaya apa? Limpah dengan segalanya, bukan hanya materi, tetapi juga hal-hal rohani. Betul. Ya, makasih Pak Kris. Ya, oke. Yang susahnya itu kan bagaimana cara kita membangun akan diri kita seperti itu, ya. Tidak gampang loh orang memberi itu. Tidak gampang. Nah, bagaimana cara supaya bisa itu adalah apa? Terus bangun diri kita dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan terus-menerus tanpa sadar itu akan terbentuk dalam kehidupan kita. Tanpa sadar itu akan membentuk hidup kita. Itu yang nanti akan melimpah dengan kekuatan daripada memberi itu, the power of gift, hadir dalam hidup kita.
Bapak Ibu Termasuk- jangan berpikir apa yang kita lakukan sekarang itu untuk kita, dia akan kembali kepada kita. Tidak. Dia bukan kembali kepada kita saja, tetapi dia bisa kembali kepada anak cucu kita yang menikmati itu. Ya. Ya, Jadi tiba-tiba ada kemurahan Tuhan untuk anak cucu kita dan sebagainya. Itu yang Tuhan bicara di dalam Mazmur 128. Anak cucumu, istrimu akan bagaimana, berbahagialah itu. Ya. Jadi minta-minta. Tidak meminta-minta roti. Nah, itu dia. betul. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lihat ada 2 pertanyaan. Jadi saya bilang kalau kita benar-benar sungguh-sungguh baca terus ya, itu pasti akan membangun kita luar biasa di dalam pembacaan Alkitab kita, baik SBU maupun pembacaan Alkitab setahun. Ya, SBU hari ini aja kita lihat tentang bagaimana Musa itu dia sampai bilang, kalau bisa biarkanlah aku ini yang dihapus dari buku, namaku dihapus dari buku ini, supaya orang Israel itu menunjukkan kasih yang luar biasa kan. Nah, kasih luar biasa hadir dari mana? Ya hadir dari bagaimana dia dengan Tuhan. Dia tiap hari dengan Tuhan, hasilnya itu kelembutan hati yang luar biasa dan kasih yang memberikan dirinya untuk orang lain. Nah, itu melahirkan power yang luar biasa sampai-sampai Tuhan bilang, enggak apa-apa lah. Aku tetap akan menyertai orang Israel walaupun bikin dosa seperti itu. Kasih Tuhan itu luar biasa karena melihat juga Musa. Ya, dengan kasih yang luar biasa. Nah, itu dari SBU. Kalau dari hari ini kita bicara tentang harta dalam bejana tanah liat. Kita bicara pertama 2 Korintus pasal 3 sampai 6 ya. Nanti besok 7 sampai 10. Hal yang luar biasa kalau kita baca dan kita belajar sama-sama. Nah, maksud saya supaya ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti ini pertanyaan yang ada ini sekitar itu. Sebelum kita bertanya lagi, saya share yang pertanyaan untuk kita jawab. Ya, ini ada datang pertanyaan kepada saya seperti ini. Ya, pembahasan pertanyaan. Gini, apa artinya dibaptis dalam awan dan dalam laut? Dalam pertama Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, coba kita belajar dari kegagalan masuk Kanaan ini seperti ini. Coba kita buka pertama Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, ini memang pertanyaan ini bagus karena tidak mengerti apa maksudnya awan dalam laut ya. Coba satu orang bacakan mungkin. Bu Irin tolong bacakan untuk kita. Aku mau supaya kamu mengerti. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 3. 3. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5 terakhir ya. Tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, ya, ini efeknya adalah ketika Tuhan begitu begitu marah kepada orang Israel sampai-sampai akhirnya banyak orang Israel yang mati di padang gurun. Ya, sehingga ini bagi kita juga harus hati-hati kita. Ya, kita coba belajar apa artinya. Memang benar bahwa yang bertanya ini adalah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Apa artinya? Ya, mereka sudah dibaptis loh dalam awan, dalam laut dan sebagainya. Tetapi akhirnya juga habis mati dalam perjalanan ke tanah Kanaan.
Pertama, bicara tentang awan, itu ada dua, tiang awan maupun tiang api. Ya. Artinya apa? Mereka dibaptis. Kata baptis itu dari baptiso. Artinya apa? Baptisa itu bisa dicuci tangan, bisa dibawa naungan seperti ini. Nah, dibaptis dalam awan itu artinya apa? Mereka sudah masuk di dalam apa? Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ketika ada tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ingat bahwa ini perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bayangkan kalau kita ada sama orang Israel lalu melihat itu api yang berkobar luar biasa, bikin panas supaya dinginnya malam di gurun itu yang bisa sampai di bawah 0 derajat mungkin, itu bisa dihilangkan. Mereka atur, mereka punya bangunan tenda-tenda itu luar biasa sehingga sehingga mereka tetap hangat. Ya. Nah, siang hari terik yang luar biasa pakai awan. Ya, artinya apa? Mereka sudah dilindungi, istilah dibaptis itu di cover oleh tiang awan, tiang api. Ya, ini berbicara tentang dibaptis dalam awan. Kemudian dibaptis dalam laut adalah ketika mereka masuk di dalam laut Teberau, ya, dalam cover daripada laut itu mereka berjalan di tanah kering sampai di seberang, dan bahkan orang-orang Mesir hancur semua. Nah, itu bagaimana mereka mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, yang luar biasa dahsyat. Kita belum pernah mengalaminya. Kita hanya dibaptis selam aja, dibaptis percik dan baptis selam macam-macam, enggak ada masalah baptis. Tapi mereka mengalami pembaptisan yang luar biasa seperti itu dari akar kata baptiso. Setelah itu bukan itu aja, karena di ayat selanjutnya dari pertama Korintus 10 itu dia kan katakan dan mereka juga semua dibaptis atau juga di dalam mereka mereka makan, ya, dikatakan ayat 3 mereka semua makan makanan rohani yang sama, yaitu bicara tentang mana dan burung puyuh. Dikasih makan, baik makan rohani dengan ini maupun makan jasmani pun mereka dipelihara luar biasa. Ya. Bahkan yang terakhir adalah dikatakan dan mereka minum dari minuman rohani yang sama. Ini bicara tentang ketika Musa memukul batu dan keluarlah air minum. Ya. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang itu ialah Kristus. Sebenarnya dari segi fisiknya mereka mengalami itu, tetapi mereka dalam cover Tuhan yang luar biasa, baik makan, minum, dan sebagainya. Ya. Orang yang sudah seperti begini kemudian gagal masuk ke Kanaan itu jadi luar biasa gitu. Karena apa? Nah, coba kita cari alasan. Kira-kira kenapa mereka sampai seperti itu? Ya, ada yang bilang mereka bersungut-sungut, itu sudah biasa. Orang-orang ini tegar tengkuk, bersungut-sungut dan sebagainya. Tuhan akhirnya marah. Saya kasih alasan yang luar biasa itu adalah mengapa mereka gagal di padang gurun dari Mazmur pasal 78 ayat 40. Ya, 41. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara? Kalau dikatakan berapa kali, itu berarti Tuhan hitung orang Israel. Berapa hitungannya Tuhan? 10 kali. Yang sudah 10 kali menista aku, silakan. Tidak. Jadi mereka sudah over di atas 10. Berulang-ulang kali. Padahal Tuhan kasih batas ya, yang 10 kali. Ya. Nah, berapa kali mereka telah berontak kepada aku, terus-terus di atas 10 sudah, pokoknya menyusahkan hatinya di padang belantara. Lalu pada ayat 41 dikatakan, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Ya. Tapi kata-kata yang indah sebenarnya dikatakan oleh King James Version. Dia katakan begini, King James berkata begini. Ye they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Ada 3 hal. Pertama, mereka turn back. Turn back ini artinya kembali lagi kepada yang lama. Bolak-balik. Jadi kalau dikatakan mencobai Allah itu artinya apa? Ada 2. Pertama, mereka kembali lagi kepada pola pemikiran Mesir.
itu sendiri sudah menyakiti hati Allah. Ya. Selalu ada apa-apa dibandingkan. Dulu kami makan daging yang enak dan sebagainya di Mesir, daripada di sini mati kelaparan dan sebagainya. Nah, turn back itu artinya apa? Turn back itu bisa bicara tentang menengok ke belakang. Sedangkan Tuhan, Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kata-kata jangan serupa itu sebenarnya jangan kamu menyerupakan dirimu dengan dunia ini. Ya, membuat serupa. Terus menerus akhirnya apa? Nah, hidup kita jadi serupa dengan dunia. Nah, itu yang terjadi di dalam diri bangsa Israel. Ada ahli yang berkata begini, sangatlah sulit mengeluarkan Mesir dari Israel, tapi gampang mengeluarkan Israel dari Mesir. Israel keluar dari Mesir gampang dengan kekuatan Tuhan, walaupun itu melawan 10 tulah yang ada, menghancurkan dewa-dewanya Mesir. Gampang bagi Tuhan. Tapi yang tidak gampang adalah mengeluarkan Mesir yang ada di dalam diri orang Israel. Nah, itu pelajaran bagi kita supaya apa? Jangan kamu serupa dengan dunia, jangan kamu balik lagi kepada kehidupanmu yang lama, ingat-ingat yang lama, membandingkan dengan yang baru. Kan dulu begini. Kan sekarang ada istilah itu. Zamanku enak, apa itu bahasa Jawanya? Zamanku enak tuh. Nah, itu dia. Jadi seolah-olah mengingat kembali yang lama, itu sangat Tuhan tidak berkenan. Ya, itu pertama. Yang kedua, tempted God. Tempted God itu artinya kita sedang mencobai Tuhan, berulang-ulang melakukan dosa yang sama dan tidak mau berubah. Sudah dikasih ingat, tetap terus melakukannya. Nah, itu mencobai Tuhan. Dan Luka 4 ayat 12 kan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, tapi hanya kepadanya lah kamu sujud menyembah. Iblis melakukan yang sama kepada Kristus. Ya, tapi Tuhan lawan dengan firman. Nah, supaya kita tidak mencobai Tuhan berkali-kali, sandarkanlah dirimu dengan firman Tuhan. Terus menerus dengan firman. Jangan melakukan dosa yang sama dan tidak mau berubah. Terus menerus. Kalau berubah itu kan artinya apa? Ada perubahan yang nyata, yang kelihatannya. Ya. Tapi jangan sengaja, seperti sengaja kita mencobai Tuhan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tempted God. Tempted God. Nah, yang paling juga satu hal yang harus kita jaga adalah limited the Holy One of Israel. Kata limited sebenarnya bicara tentang membatasi kuasa yang mau bekerja. Tidak percaya mujizat Tuhan masih ada, itu juga berbahaya. Berarti kamu tidak percaya Tuhan itu maha kuasa. Dan itu sering terjadi. Semua ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Sangat-sangat nyata dalam kehidupan kita. Sering ingat, oh yang dulu itu kan begini, coba kalau begini, ya itu kita mulai bersungut-sungut, yang dulu lebih bagus. Terus ada yang modelnya adalah apa? Oh, dosa terus masuk dalam hidupnya, tidak mau dirubah, tidak mau dibuang, tetap dipelihara. Itu juga Tuhan tidak berkenan. Tetapi yang sering juga bagi kita tidak melihat kuasa Allah yang besar. Ya. Nah, Tuhan katakan gini, kalau kau tidak melihat kuasa Allah yang besar di masa lampaumu, yang Tuhan bekerja, maka Tuhan tidak akan bekerja di masa mendatang. Contoh daripada kita membatasi Allah mau bekerja itu kadang-kadang kalau kita dalam hidup kita, masa sih dia bisa nolong kita? Masa bisa terjadi mujizat ini? Ya, kita sudah mulai meragukan, itu berarti apa? Kita membatasi Tuhan dengan mujizatnya. Itu juga tidak bisa. Kita harusnya punya percaya yang full pada Tuhan, di mana aku tahu bahwa Tuhan akan menyertai dan membebasku dari segala hal-hal yang tidak berkenan, yang Tuhan rencanakan pasti berhasil dalam hidupku, dan rencananya adalah baik. Sehingga apa? Saya percaya kuasa itu tetap hadir dalam hidupku. Nah, itu dia. Nah, semua ini adalah hal-hal yang sangat-sangat berbahaya dan dilakukan oleh orang Israel. Ya, jadi ini jadi pelajaran kita, jangan sampai kita seperti ini. Oke, pertanyaan kedua. Bicara tentang Ayub pasal 41 ayat 14. Coba kita lihat Ayub pasal 41 ayat 14. Ya, ini karena pembacaan kita juga dari Ayub kemarin-kemarin ya. Minggu lalu masih di Ayub.
Ada yang sudah baca? Silakan. Dapat silakan baca. Dari 14 ya. Dari Ya, 11 ayat ya. 14. 14. Ayat 14. Daging gelambirnya melekat padanya, tidak tergerak. Hatinya Ya. keras seperti batu kilangan bawah. Nah, yang bertanya ini mempertanyakan apa arti daging gelambirnya berlekatan. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan, berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan, melekat padanya, tidak bergerak. Apa itu daging gelambir? Ada yang tahu mungkin daging gelambirnya berlekatan. Sebenarnya ada hubungan dengan 15-nya. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Ya. Nah, coba apa artinya? Memang tidak gampang ini. Kitab syair ini mau diterjemahkan. Gelambir. Daging gelambir. Apa itu? Ya, apa arti daging gelambirnya? Gelambir. Nah, daging gelambir itu artinya gini, tumpukan lemak yang melekat pada daging lalu itu menjadi keras. Pono. Ya, Bahasa tumpukan Jawanya lemak. pono. Ya. Orang yang dulu gemuk terus jadi kurus. Iya, pono. Ah, Iya. Ini nih, Dagingnya gelambirnya ini yang gini. bergantungan. Itu lehernya itu loh, lihat lehernya sapi Iya. itu loh. Ada yang lenjut-lenjut apa Iya, yang daging yang bergantung. itu melekat sudah di ini. Atau kalau kita melihat daging seperti ini ada lemak-lemak yang melekat erat ya di apa nih di dagingnya itu. Daging dan tulangnya. Ya, daging dan tulang ya. Daging Nah, bergelambir. itu artinya gelambir yang berlekatan. Kalau arti rohaninya seperti apa maksudnya, itu coba kita lihat dari ayat, harus lihat dari konteks dari beberapa ayat sebelumnya. Dari ayat 10 coba, dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegar isinya. Napasnya menyalakan bara, nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan, berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan, melekat padanya, tidak bergerak. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi, dan lembing. Besi dirasanya seperti jerami. Ini ada sesuatu sosok yang luar biasa. Ya. Ini kalau dalam perikopnya lukisan tentang buaya. Ya. Jadi ini bicara tentang kekuatan daripada buaya. Nanti kan ada beberapa kekuatan yang lain ya. Tuhan itu menentang dari ayat 40, dari pasal 40, jadi Tuhan menatang Ayub. Jadi Tuhan sedang menatang Ayub, lalu dia kasih lukisan tentang kuda Nil, lukisan tentang buaya. Bagaimana kekuatannya daripada buaya itu seperti apa, daging-dagingnya, ada gelambirnya, dan sebagainya. Tuhan menunjukkan bahwa aku mencipta mereka. Ya. Kamu di mana ketika aku menciptakan mereka dengan kekuatan yang seperti ini gitu. Ya. Jadi Tuhan mau menundukkan Ayub di bawah otoritasnya, bahwa Tuhan itu yang menentukan segala-galanya. Sehingga akhirnya pada ayat 42 itu yang Ayub mulai sadar, lalu dia katakan hanya
bahwa hanya engkau dari kata sanggup orang saja melakukan segala aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Tuhan sedang menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya, ciptaannya yang luar biasa melalui binatang-binatang yang ditunjukkan pada saat ini. Oh, Oke? Oke, terima kasih, itu. Grace. Terima Ya, kasih. makasih Bu Irin. Bu Irin terus jadi bisa bertanya. Ya, puji Tuhan. Yang lain, ayo. Ada yang mau dipertanyakan? Itu kita sudah lewat kitab Ayub, kita sudah lewat kitab 1 Korintus. Ya, sebelumnya ada Galatia dan sebagainya. Tapi luar biasa lah kalau kita mau bahas Korintus juga. Oke, Pak Mul silakan Pak Mul. Yang tadi yang dimaksud benih tadi itu firman ya Pak ya? Yang di mana? Yang di mana? Di Yang Korintus ada atau di Menyediakan benih. Korintus itu. Di Korintus, aku menyediakan benih di Korintus. Ya. yang di Korintus ya? Coba kita lihat kalau Iya. gitu. Korintus pasal 9 ya? 9 Oh, Korintus ya? ayat 10 sampai 15. Ayat 10 sampai 14. 2 Korintus pasal 9 ya. Ya, Ia ayat 10. menyediakan benih. Sebenarnya kan untuk penabur, untuk mendapatkan benih gandum gitu kan sebenarnya kan dari benih. Ini kan penabur, bicara penabur. Bisa memang dikonotasikan tentang perumpamaan tentang penabur. Ya kan? Yang penaburnya itu kan pengkhotbahnya. Ya. Nah, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Artinya apa? Ada sebuah taburan ya yang bisa menjadi ya benih ini bisa berarti juga firman Tuhan yang nanti akan bertumbuh. Ya kan, menghasilkan buah. Ya. Nah, itu artinya firman ya Pak, benih. Ya, benih yang adalah firman ini nantinya apa? Nantinya akan membangun akan yang tadi akhirnya kita bilang buah-buah kebenaran. Berbuah. Kalau itu dilarikan ke buah-buah kebenaran ya pasti benih itu. Tetapi kalau diumpamakan sebagai secara fisik memang benar kan bahwa ada tanaman yang diberikan benih, nah itu akan bertumbuh dan ini menjadikan tumbuhan kan, menjadi gandum atau apa yang lain gitu. Tetapi kalau bicara tentang firman Tuhan, memang maksud saya yakin maksud Paulus di sini adalah benih karena nanti berhubungan dengan buah-buah kebenaran. Artinya apa? Kalau kita tabur benih terus-menerus itu akan membangun kita untuk menjadi sebuah buah kebenaran yang hadir dalam kehidupan kita. Benih itu kan masuk di dalam bejana tanah liat yang sudah ada. Dan dipertumbuhkan di dalam hati kita, benih itu, sampai nanti menghasilkan buah-buah kebenaran. Pak, terima kasih Pak. Oke. Tapi bagus Pak, karena apa ya, kita lebih detail untuk melihat bagaimana sebenarnya kita akan bertumbuh melalui benih firman Tuhan yang terus-menerus masuk dalam kehidupan kita. Supaya bisa membangun buah-buah kebenaran yang di situ dikatakan istilahnya apa tadi dia katakan tentang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu Ya. yang nanti akan menjadi the power of gift. Ayat selanjutnya itu kan juga lebih memperjelas berkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi maksudnya diperkaya di dalam firman ya. Dengan firman. Firman itu masuk dalam hidup kita, dia akan berproses, lalu kan apa? Akan ada muncul apa? Kemurahan hati. Ya. Kemurahan hati tidak akan muncul dari manapun. Kemurahan hati itu muncul pasti dari firman yang masuk dalam hidup kita. Oke, thank you Pak Mul. Pak Ari sudah bersama dengan kita? Apa mau nih minggu depan kita tentang ini coba kasihkan gambaran bagaimana Pak Ari. Untuk kita minggu depan tentang perjamuan. Ya, selamat malam semua. Malam. Malam.
Iya, ke depan saya akan bawa tentang perjamuan kudus ya. Ini penting juga melanjutkan untuk penjelasan mengenai sakramen. Kan kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang baptisan kudus. Dan di gereja Protestan itu sakramen ada 2. Karena itu tidak lengkap kalau kita hanya bahas tentang baptisan tanpa perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini penting apalagi ketika perjamuan kudus di tengah konteks pandemi COVID-19 pada saat ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ya kok perjamuan kudus bisa dilaksanakan lewat virtual ya, di mana kita di rumah masing-masing menyediakan roti dan anggur, lalu kemudian ketika kita mengikuti ibadah minggu di lewat live streaming lewat YouTube, lalu kita ketika pendeta bilang makanlah, kita makan apa yang kita sediakan, lalu kemudian loh kok kenapa rotinya kita sediakan sendiri, tidak roti yang dari gereja. Nah, kalau Bapak Ibu di gereja Katolik itu tidak boleh, kenapa di gereja Protestan boleh? Nah, ini nanti minggu depan kita akan pelajari bagaimana pemahaman kita tentang roti dan anggur sehingga kita tidak salah mengerti, salah pahami sama seperti seakan kita menyamakan dengan pemahaman gereja Katolik. Kalau gereja Katolik kan nggak boleh. Walaupun gereja Katolik sekarang ini juga jadi perdebatan, saya nonton di YouTube ada perdebatan di antara mereka karena gereja Katolik menggunakan seperti kayak kalau kita beli Hosti bulat itu ya? Bukan. Kalau kita beli itu McDonald gitu ya, kan ada mobil drive-thru. Ya. Jadi gereja Katolik buat begitu. Jadi kalau orang mau terima hosti mereka datang lalu mereka ambil lalu mereka pulang. Tetap itu diberikan oleh pastor Romo. Tapi juga di situ ada yang pro dan kontra. Tetapi juga ada yang membagikannya lewat awam. Jadi ada orang-orang yang dipilih khusus untuk membagikan hosti itu. Nah, itu juga jadi perdebatan. Saya nonton di YouTube juga jadi perdebatan. Jadi memang bukan hanya di kita Protestan, tapi juga di Katolik ada perdebatan. Karena kan apalagi Katolik ya, roti itu kan nggak boleh sembarangan gitu loh. Iya, Nggak boleh sembarangan. Kalau kita roti dan anggur itu akan berarti ketika di dalam ibadah. Roti dan anggur itu tidak berubah, tetapi dia menjadi lambang atau simbol. Dia punya makna rohani ketika di dalam ibadah gitu ya. Nah, makanya ada ucapan kalau di pendeta Protestan bilang, biarlah jangan engkau melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi arahkanlah hatimu kepada roti dan anggur yang di sorga sana gitu. Nah, ini saya bocorkan. Jadi kalau GPIB, kalau kita Protestan, bukan persoalan roti dan anggurnya, tetapi pada persoalan apakah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang di sorga. Tapi kalau Katolik itu melekat pada roti dan anggurnya yang diyakini berubah 100% menjadi roti dan tubuh dan darah Kristus. Nah, ini menarik. Nanti minggu depan kita mudah-mudahan tidak ada halangan lagi dengan saya. Tapi supaya kita bahas dan diskusikan, supaya kita punya pemahaman yang benar menurut tradisi kita, gereja kita ya. Saya tidak mengatakan nanti gereja Katolik salah kalau begitu, Ortodoks salah. Tidak. Saya sedang berbicara tentang apa yang kita imani, apa yang kita gumuli, apa yang kita sebagai Protestan atau yang beraliran Calvinis ya. Nah, ini kita itu yang penting gitu supaya kita bisa tahu, sehingga jangan merasa kayaknya nggak kalau secara virtual roti dan anggur nggak punya makna. Jangan seperti itu, karena roti dan anggur walaupun di rumah masing-masing disediakan, ketika kita mengikuti ibadah hati dan pikiran kita pada Kristus,
itu juga punya makna sebagai tubuh dan darah Kristus gitu ya. Nah, ini yang saya akan sampaikan pada minggu yang akan datang. Iya. Gitu ya Pak Kris ya. Nih. Oke, iya Pak. Ya, Nanti kita jadi, akan untuk minggu depan ya. Saya kasih kesempatan lagi malam, Bu mungkin. Sinta. Selamat malam. Udah datang nih ya. Tadi dari meeting. Ada pertemuan. Oke, saya nggak lanjut ke 7 jemaat di Asia Kecil karena kita punya waktu juga sudah terbatas. Kita batasi sampai dengan jam 9, tidak lebih. Mungkin ada pertanyaan lagi sekitar the power of give. Kita baca tentang Korintus supaya minggu-minggu ini kita masuk nanti ke Matius ya. Kalau bisa nanti baca Matius dengan baik. Nanti saya kirim bagi teman-teman yang baru. Nanti saya kirim, ada Pak Eka, ada Marta, ada Adrians, juga ada yang lain ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Kalau enggak kita tutup sampai di sini. Oh iya, aduh udah tutup. Oh belum tutup Bu, belum tutup Bu. Tenang Bu. Kita tambah waktu lagi kalau ada yang bertanya. Ya, ayo. Udah jam 9. Oke ya, nggak ada lagi? Kalau kita baca Alkitab dengan baik nanti akan muncul. Saya tetap akan kirimkan jadwal kita sekalian audionya ya. Jadi tolong pakai audionya. Ya. Saya juga mau menawarkan kalau kita latih diri berdoa, ya latih diri berdoa dengan pujian, artinya kita putarkan musik, kita berdoa dengan kusuk diam di hadapan Tuhan sambil mungkin kita bisa menyanyikan lagunya terus waktu dalam menuntun kita dalam doa-doa kita. Nanti kalau ada yang butuh, tolong dijapri ke saya akan kirimkan ada beberapa volume 3 jam bersama Tuhan. Nah, kita nggak usah 3 jam, kita 20 menit saja, kita duduk tenang, dengar musiknya, dengar pujian, kita menyembah Tuhan, kita belajar duduk diam dengan Tuhan. Saya biasa lakukan jam 12 malam, kalau saya yang lain mungkin bisa jam 10, jam berapa terserah. Ya. Nah, kalau ada nanti tolong dijapri aja saya, biar nanti saya kirimkan. Ini melatih kita untuk punya komunikasi, hubungan pribadi dengan Tuhan yang terus-menerus dengan Tuhan, sehingga kita makin dibangun. Kita sedang berusaha untuk membangun akan manusia rohani kita supaya makin dewasa dalam Tuhan. Ya, baik. Bagus itu yang Pak Tulis kirim. Oke, yang sudah minta satu sih Bu Is, jadi saya sudah kirim, nanti tinggal. Saya sudah coba, bagus. Aku mau juga. Bagus. Nanti tolong dijapri aja saya. Aku juga mau coba. Ya, oke Bu Sinta nanti. Kasih aja di grupnya. Jangan coba. Jangan cuma coba terus. Iya, mengikuti. Iya. Oke ya, kita sudah sampai jam 9. Saya terima kasih Pak Eka. Pak Eka ini dipanggil apa Pak? Pak Sukodono atau bagaimana Pak? Eko. Pak Eka aja. Pak Eka aja ya? Iya, itu nama asli saya. Oh, nama aslinya ya. Oh, berarti ada nama medsosnya. habis 3 kali saya membuat medsos yang nama asli, selalu berbuat masalah di teror gitu. Jadi saya buat nama samaran. Apa Eka dari apa GPIB apa nih? Ya dari Bukit Harapan. Bukit Harapan. Ada di sana ada ini Pak Eka si siapa? Odinan Lohi ya? Iya ada. Ode Pelapori juga ada di situ. Ada Pelapori juga. Iya ada. Nanti coba saya ajak mereka. Kalau Pak Eka bisa masuk, mereka nggak masuk. Tapi sudah bolak-balik sebenarnya. Sibuk. Ini sibuk nih. Ya apalagi Ode kan majelis kan juga pelayan PA jadi sibuk. Iya gitu. Iya. Terima kasih Pak sudah hadir. Nanti yang lain Marta juga, thank you ya Marta. Kemudian terima kasih Kak Kris. Adrians ini dari apa nih malah? Dari apa? Dari Batam. Malam Pak Kris. Malam Bapak Ibu. Iya. Malam. Iya. Yang guest ini nanti kita kenalan minggu depan. Oke. Iya, kita akan sama-sama
berdoa. Yang tamu, Saya minta. yang tamu. Iya, Budian, Mbak Dian berdoa. Iya. Kan baru hadir lagi nih Mbak Dian nih, kemana nggak tahu berapa waktu ini.